Welcome back to Wavecast. In English, please. Live from Samali. Live, kalau kemarin live from. Siapa yang ngomong? Si jauh. We live. Gua malu saya. Ya, kita akan menghadapi West Ham United. Akan memperebutkan United mana yang lebih bagus. Betul. Apakah Man United, West Ham, atau Kokoh United. Mainnya di Old Trafford. Betul, dan West Ham sedang pincang. Dia peringkat berapa sih? Bawa-bawa kalau nggak salah. Oh, 17. Iya, itu peringkat apa kelompok umur? U17. 17. Tapi ini musim lalu Amorim sekali ketemu sama West Ham. Oh, cuma sekali ya? Sekali. Di London? Old Trafford. Oh, di Old Trafford. Kalah Menang? 2-0. Oh, kalah. Kalah 2-0. Oh, Bowen. Iya, Bowen. Kalah 2-0, tapi waktu friendly kemarin United menang 2-1. Ya, dan kemarin lawan Liverpool West Ham kalah 2-0 di London Stadium. Iya, akhirnya Isak bersorak-sorai ya. Nah, karena dia cetak gol kemarin. siapa tahu di pertandingan kali ini pemain-pemain yang belum cetak gol di United bisa cetak gol juga. Seperti Kobe Mainu. Ya kan? Terus Sesko mungkin kalau dia main. Sesko nggak main. Kobe Mainu. Sene Lamens mungkin? Enggak lah, kejauhan. Dalot musim ini belum cetak gol. Nah, Dorgu bisa jadi. Oh, kemarin si siapa? Ruben Amorim sempat bilang ya. Si Dorgu nih gue lihat kalau di MU kayaknya dia anxiety gitu Iya, deh. itu makanya terbebani. Beda waktu dia membela Denmark. Iya, mana versi Denmarknya kata Amorim gitu. Bener. Tapi emang seberat itu ya. Dan kemarin Di kan United yang kena memang itu bener. kan si Leny Yoro ya. Leny Yoro kemarin digantikan sama Masraoui. Kan gue sempat ngomong sama lu Dit ya, karena gue bilang Masraoui itu bagus ke depannya. Dia bisa bobol gitu. Ternyata setelah gue baca statistik, gue lihat heatmapnya, pergerakan mereka tuh sama, Dit. Siapa? Dorgu sama... Si Nazar Masraoui sama Yoro. Sama. Caranya. Iya, sama Tapi heatmap kalau beda. pergerakan sebenarnya kok itu sistem. Iya, heatmapnya sama lah. Iya. Tapi memang yang membedakan itu, Dit, off the ball sama visi. Nah, di pertandingan kemarin tuh lawan apa? Palace. Crystal Palace. Si Yoro tuh 2 kali ada crossing lah. Iya. Crossing, long pass. Sedangkan kalau si Masraoui dalam waktu yang lebih sedikit, dia melepaskan 6 long pass dan ada 1 key pass. Cosmos Wadesta. Kipas ya. Peran kunci, ada 1 peran kunci. Jadi memang yang membedakan menurut gua visi karena bermain. ini sih. Karena efisiensi memang dan pengalaman lah. Mazraoui juga adalah pemain fullback basicnya. Jadi bener. punya kemampuan crossing, passing, dan overlap. Jadi ya akan dari sisi offense-nya akan lebih beda lah, akan lebih kerasa Mazraoui. Tapi dari sisi defensif kayaknya Yoro lebih baik sih. Nah, kemarin kemungkinan defensif. Kemarin itu selain memang Crystal Palace-nya habis bensin karena habis main di Europa League, dia juga menurunkan tempo. Jadi nggak ada di babak kedua dan bener. Ismail Sarr-nya juga beruntungnya cedera. Iya, jadi nggak ada pergerakan yang gimana untuk mengancam Mazraoui gitu. Betul. Sedangkan waktu Leny Yoro kan lagi Ismail Sarr kan di kanan nggak ketemu sama Yoro. Tapi kan tetap aja fluid. Dia bisa jadi sih, gantian sama Pino. Decoy. Bisa jadi decoy-nya. Nah, besok gimana menurut lo lawan West Ham? Jangan mengulangi kesalahan seperti lawan Everton. Jangan buru-buru. Dan main di Old Trafford lawan West Ham yang ada di peringkat 17 harusnya sih 3 poin. Itu harga mati. Imbang itu menurut gua sudah kekalahan. Iya, imbang pasti rasanya kalah Karena mau gimana pun United ya ini laga di beberapa pertandingan terakhir 5 lah ya khususnya 5 pertandingan terakhir itu lawannya relatif lebih ringan. Iya. Dan harusnya bisa memaksimalkan jadwal yang sebenarnya nggak terlalu berat. Banyak kosongnya. Jadi kalau menurut gue sih nggak ada alasan untuk menang harga mati. Udah dari awal all out attack. Semua fokus untuk menyerang dan efisien dan efektif. Kalau ada peluang udah harus gol. Iya, dan seal
seal gol pertama, gol cepat gitu, karena itu harus yang bisa buru-buru gol menentukan. cepat lah. Betul. Tapi buat United mah minimal nggak 1 gol sih, emang mesti 2 gol sih. Iya. Kalau 1 gol tuh terlalu Tegang. risky. Dan di pertandingan kemarin tuh waktu di friendly yang di Amerika yang United menang Premier League Summer Series itu kan lawan West Ham. United tuh menang 2-1. Dan kalau sekarang kita lihat nih pemain-pemain West Ham sih nggak ada yang Bowen paling. Iya Bowen, terus ada Wilson kan udah Wilson ini dari Newcastle. Newcastle Ya. Terus ya sisanya ini Wan-Bissaka. Wan-Bissaka, kau menunggu. Terus ada backnya nih ada si Jean-Claude Todibo. Ya. Terus ada Mavropanos ini dulu ini ya. Soucek nggak main ya? Ya mungkin dia Cadangan. cadangan. Mavropanos ini ya apa dulu Yunani. ininya Arsenal. Sempat main Arsenal iya, kan. nggak tahu gua. Seingat gua Mavropanos. Dan untungnya Lucas Paqueta Ya, kartu merah. beruntungnya Lucas Paqueta kartu Dan merah. Lucas Paqueta lagi disidik, katanya ada bau-bau judi. Oh iya, soalnya kartu merah yang marah aneh banget. Aneh. Dia kayak marah-marah Iya. sampai dapat kartu Biar merah dapat baru. kartu merah. Bisa begitu ya? Ya kan dihitung kan, ada nggak nih pemain yang dapat kartu merah, dapat kartu kuning? Kan ada judinya kayak Iya, gitu. iya tahu. Nah. Pengalaman. Oh iya, ya kalau menurut gue sih Ada kayak gitu-gitunya ya. iya, dan ya sulit lah pemain yang bekas pernah kena skandal judi pasti akan Paqueta pernah dikait-kaitan. kena Iya, ya? Iya sih, benar kan sih, benar. lumayan tuh. Benar. Ya kayak orang aja kena narkoboy ya. Di ini apa di framing-framingnya Iya, seperti itu di betul. apa di profilnya Ya. begitu ya. Ibarat kayak waktu lu selingkuh kan, jadinya Bener. nggak dapat kepercayaan Nggak lagi. dapat kepercayaan lagi, gitu. bener. Makanya sampai sekarang gue sendiri. Ya, terus aja, terus. Ya itu Lucas Paqueta bener-bener Kenapa selingkuh sih? Nggak tahu ini dulu kenapa bahas selingkuh. Nggak usah cerita-cerita lah. Nah ini Lucas Paqueta ini impact-nya cukup besar juga. Oh iya, karena dia tuh motor penyerangannya West Ya Ham. betul, engine room-nya juga. Makanya dipasangnya mungkin Guilherme atau si Fernandes kayaknya. Iya. Gitu. Tapi dari United kan harusnya nih di atas kertas cuma 2 pemain yang nggak ada, yaitu Sesko dan Harry Maguire. Matheus Cunha kemungkinan udah masuk. Udah training, kemarin udah training. Berarti udah kemungkinan masuk ke substitution ya. Minimal. Bench lah ya, minimal. Tapi kalau Ruben Amorim berani di DSP ada, tapi di mana di bench starting line up. mungkin Ya, starting line up Tapi belum lah. kalau gue pribadi besok starting line up Kayak menurut lawan gue Palace. sih ya Mirip-mirip lawan Palace. ya keep the winning team lah. Tapi Ya. mungkin yang diganti mungkin Euro. ya menurut gue Euro ganti tuker Mazraoui. Mazraoui sama Shaw tuker Martinez. Tapi Martinez kemarin Enggak, kalau menurut gua Martinez belum. Kayaknya ya? sekali lagi main dari bench baru main full. Euro, iya. Kalau menurut gua baru main ya, full ya. kirinya kemungkinan akan Dorgu. Kiri Dorgu, Ya. kanan Enggak, Dalo juga kemarin enggak jelek ya. Berarti Dalo sih main. mungkin Dalo kiri, kanannya si Amat, biasa. terus Tengahnya Bruno sama tengahnya Casemiro, depannya Mount, Bumo sama Zirkzee. Itu udah paling pas ya. Iya dari yang ada. Dari yang Mau ada. gimana bener-bener. Ya the best of the best aja udah Ya. dulu ya. Kalau lo ngeliat West Ham, apa yang menjadi ancaman dari West Ham nih? Menurut gua kalau Siapa sih pelatihnya sekarang? West Ham Potter udah Nuno Espirito Santo. Nuno Espirito Santo. Benar. Nuno Espirito Santo musim lalu menyakiti United ya. Roh Kudus. Menyakiti United lewat Nottingham Forest-nya ya. Ya. Iya kan ya? Iya kalau menurut gue sih kalau dari Nuno Espirito Santo ini terkenal mainnya cukup terbuka loh, cukup berani. Coba ya kalau gue lihat di statistik secara keseluruhan ya si West Ham ini ya kalau dari expected goals juga nggak banyak dia expected goals-nya 15. Dari berapa Peringkat persen? Peringkat 15 kecil. Peringkat 15. United 2 ya? 2 atau? United sekarang Oh, peringkat 5, 21. Ya beda Brentford dikit. bagus ya. Gara-gara Igornya lagi bagus ya. Iya, Igor Sekoji. Bus. Igor Tudor. Tapi menurut gua harusnya untuk lawan West Ham sih nggak lah Dit, Nggak ada kendala lah. Nggak akan kendala lah. Tapi ya nggak tahu ya kalau tiba-tiba kayak waktu lawan Everton kemarin. Ya makanya nggak ada yang tahu. Itu bahkan lawan 10 pemain di Old Trafford bahkan nggak bisa menang. Ini Atau jadi alasan kita kalau United seri atau kalah lagi, MU tuh nggak cocok main jam 3 pagi. Iya, Karena 2 kali main jam 3 pagi dua-duanya kalah. iya, pokoknya ini kalau menurut gua ya, kalau lawan West Ham sih kayaknya kalian harus begadang. Karena tim kalian jago.
Benar. Boleh begadang asal timnya jago. Boleh begadang asal timnya jago. Karena kebetulan lawannya West Ham. Ya. Gitu. Prediksi berapa, Dit? Prediksi gua 2-1. 2-1. Tapi masa 2-1 sih? 3-1. Gua 3-0 lah. Wah, terlalu Karena jumawa. karena lawannya West Ham yang lagi terpuruk dan United tuh ya walaupun tanpa ada si Kunya, tapi kan harusnya Zirkzee ini udah percaya dirinya nambah. Ya. Terus juga kita punya senjata baru lagi dari set piece. Jadi ya anything can happen lah. Keren, anything can. Menurut gua memang harus ngejar ini, Dit. Harus ngejar gol banyak. Oh, bukan ngejar SNMPTN. Harus ngejar gol banyak supaya gol difference itu kan nambah dan Bisa bersaing ya kalau misalnya poinnya sama lagi bisa sama si bersaing, Aston naik. Villa, dia bisa ada di Betul. atas Aston Villa gitu. Betul. Jadi kalau nggak ada perubahan United ya sebelum match day selanjutnya United ada di 4 besar. Target di tahun ini sih 4 besar. Target Tahun ini, bukan musim ini ya. Penutup tahun Akhir ini. tahun, Akhir penutup tahun akhir tahun. 4 besar sih kita. Gitu. Harus. Nah, gimana prediksi kalian kira-kira tulis prediksi line up-nya juga dan juga prediksi Akhir skor. tahun. Ya, Sama sama prediksi akhir tahun ya. Iya, Kira-kira sama prediksi United akhir tahun. finish di urutan keberapa karena laga terakhir di akhir tahun itu tanggal berapa kok? 30 ada? Tanggal 31 pagi. Ya 30 Lawan berarti kan? Wolverhampton lagi. Nah, Wolverhampton kita belum. Belum kan? Jadi lucunya gini, harusnya itu kan ini kan lawan Wolverhampton. Nah, 31 pagi lawan Wolverhampton. Jadi bulan Satu Desember, bulan kita lawan Wolverhampton 2 kali. Gila. Lucunya gini, Dit. Harusnya lawan Wolverhampton itu kan udah paruh kedua. Ya. Tapi ternyata bukan paruh kedua karena ada lawan Leeds satu yang belum. Kok bisa begitu ya? Ya, nggak tahu lah FA kali ada FA. Iya, kayaknya ada pertukaran tanggal kayak kemarin. Ya udahlah, itu aja. ya. Teman-teman, sampai jumpa juga nanti di live reaction. Live reaction. Akan Jangan ada lupa jam 3 lo pagi. ya. Gua, lo, Tama, sama Fred kayaknya ya. Ya, Oh, berarti kita live reaction in English. in English. Live from Somali. Gitu. Sama ada yang aneh tapi nyata, jangan. Nah, itu dia. Sampai itu jumpa lagi di Wavecast episode selanjutnya. Bye-bye. See you guys.